Kedekatan kita kepada peserta pemilu itu sering sekali kita salah gunakan, memberikan fasilitas yang lebih kepada karena kenalan, karena saudara sebagai pengurus partai politik, sehingga kita akhirnya lupa kepada netralitas kita sebagai penyelenggara. Ini yang perlu kita selalu setiap saat, setiap hari diingatkan supaya menghindari hal-hal yang dilarang oleh peraturan. Baik, salam jumpa teman pemilih. Senang sekali saya Ani dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan kembali hadir ke hadapan Anda, tentu saja dalam Ngidu, Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Dan seperti biasa pemirsa, teman pemilih, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita beberapa waktu yang lalu. Kita membahas terkait dengan benturan kepentingan secara umum, dan sekarang ini kembali kita akan hadirkan Bapak Sutomo. Beliau adalah merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tabanan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, kita berjumpa kembali Pak Sutomo di suasana yang berbeda. Kemarin kita di lapangan ya. Dan sekarang ini kita berada di ruang rapat KPU Kabupaten Tabanan, dan juga buat pemirsa juga teman pemilih agar tahu juga ya situasi kantor kita ya. Pastinya. Seperti apa Pak suasana untuk hari ini Pak? Ya, lumayan sibuk juga. Dari pagi sampai siang kita selalu membagi tugas di antara kelima komisioner termasuk sekretariat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Iya, berhubung ini tahapan sudah mulai berjalan ya. Jadi pastinya yang sudah diluncurkan tanggal 14 Juni 2022 kemarin bergerak terus ya. Dan pastinya tetap kita akan mengedukasi teman pemilih ya untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait dengan pemilu serentak 2024. Dan sekarang ini kita hadirkan Bapak Sutomo nih. Kita mau tanya-tanya lebih jauh lagi nih. Jadi masalah benturan kepentingan sepertinya masalah sepele gitu ya. Nah, kita pengen tanya, beberapa waktu lalu kita sudah bahas secara umum, dan sekarang ini bentuk yang benturan kepentingan itu seperti apa? Mungkin Pak Sutomo bisa kasih contoh nih buat kita-kita nih. Baik, terima kasih Bu Ani. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ani, benturan kepentingan kalau di dalam pikiran masyarakat mungkin dianggap sepele, tapi sebenarnya luar biasa pentingnya bagi kita sebagai penyelenggara pemilu. Karena bentuk situasi benturan kepentingan itu sudah barang tentu bagi penyelenggara sangat riskan, karena bagaimanapun situasi seseorang yang menerima gratifikasi itu juga termasuk juga benturan kepentingan. Yang kedua adalah situasi yang menyebabkan penyalahgunaan daripada jabatan sebagai penyelenggara pemilu, itu juga termasuk juga benturan kepentingan. Banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali, 13 daripada item. Berapa tadi? 13 item. Dan ini kita akan kupas satu-satu dulu nih sebagai salah satu juga informasi ya buat teman pemilih. Artinya yang mana-mana sih dalam konteks ini yang memang harus kita apa istilahnya harus kita ketahui agar tidak salah seperti itu, apalagi kita sebagai penyelenggara ya. Nah, mungkin ada hal lain mungkin yang saya dengar juga di lapangan, jabatan yang double misalnya seperti itu dan sebagainya, mungkin Bapak bisa cerita? Seperti pertemuan kemarin kita sudah jelaskan secara garis besarnya, di mana penyelenggara pemilu itu sekarang sudah ditekankan bagi seorang penyelenggara dilarang menjabat rangkap jabatan baik di lembaga lain, karena kita mempunyai slogan kita bekerja 24 jam penuh sesuai dengan peraturan yang terbaru, bahwa kita di dalam tahapan ini bekerja penuh waktu, bukan hari kerja saja, tetapi hari kalender. Iya, ini dalam konteks tahapan ya, pelaksanaan tahapan pastinya ini sudah berjibaku, waktu kita sudah melayaninya 24 jam ya. Oke, terkait dengan penyalahgunaan wewenang nih dalam konteks jabatan tanda kutip ini, seperti apa? Mungkin bisa sedikit kasih gambaran ya kepada teman pemilih ya, yang sekiranya mungkin menghadapi posisi pada saat itu nih. Artinya mempengaruhi kebijakan mungkin dan sebagainya, seperti apa Pak? Sebagai penyelenggara pemilu sebenarnya kita betul-betul sebagai ibaratnya kita ada di dalam ruang kaca, kita selalu diawasi bukan saja oleh peserta pemilu, oleh pengawas yaitu Bawaslu, oleh DKPP, termasuk masyarakat umum mengawasi kita. Apabila kita keluar dari konteks transparansi sebagai penyelenggara pemilu, sudah barang tentu kita akan diawasi oleh sekian pengawas yang ada di masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan. Suatu contoh yang saya sampaikan, gratifikasi. Apabila dengan jabatan yang kita pegang saat ini sebagai penyelenggara pemilu menerima gratifikasi oleh
peserta pemilu sudah barang tentu itu melanggar peraturan daripada penyelenggara pemilu. Oke, sebentar lagi juga akan ada proses perekrutan ad hoc ya, jadi ada PPK, PPS, KPPS dan seterusnya nih. Gimana nih kaitannya nih? Kita akan selalu menekankan, mensosialisasikan terkait dengan benturan kepentingan kepada penyelenggara ad hoc baik di kecamatan, di desa, termasuk juga yang di ujung paling bawah yaitu KPPS, karena ini sangat riskan sekali benturan kepentingan terjadi di tingkat paling bawah ini. Apa seperti apa, mungkin bisa dikasih gambaran Pak, contohnya mungkin agar ini menjadi pelajaran buat rekan-rekan kita nanti di bawah dalam melaksanakan tugas ya. Sebagai penyelenggara pemilu sudah barang tentu kedekatan kita kepada peserta pemilu itu sering sekali kita salah gunakan, memberikan fasilitas yang lebih kepada karena kenalan, karena saudara sebagai pengurus partai politik, sehingga kita akhirnya lupa kepada netralitas kita sebagai penyelenggara. Ini yang perlu kita selalu setiap saat, setiap hari diingatkan supaya menghindari hal-hal yang dilarang oleh peraturan. Iya, pastinya itu ada dampak hukumnya juga ya. Sudah barang tentu terbukti, nah seperti apa itu Pak ini ya? Kalau memang terbukti bisa berupa pidana, bisa juga pemberhentian tetap sebagai penyelenggara, itu sudah barang tentu sesuai dengan peraturan yang tertuang di dalam PKPU yang ada. Ya, penting sekali ya pengetahuan ini, dan pastinya kita tidak akan henti-hentinya untuk menyampaikan informasi, mengedukasi terutama kepada rekan-rekan penyelenggara yang pastinya di tingkat yang paling bawah nanti yang akan bersentuhan langsung ya dengan masyarakat. Ini sangat penting sekali terkait dengan benturan kepentingan. Saya perlu sampaikan juga bagi kawan-kawan nantinya yang ingin melamar sebagai penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, saya ingatkan jangan sekali-kali berafiliasi dengan partai politik, apalagi sebagai pendukung yang mempunyai KTA daripada partai politik itu, karena sudah barang tentu nanti tim verifikasi daripada perekrutan panitia ad hoc itu akan mengecek di SIPOL, sistem pemilih, apakah dia mendukung salah satu partai politik. Kalau itu terjadi, sudah barang tentu beliau tidak akan lolos di dalam seleksi itu sendiri. Ya, itu sudah warning ya. Jadi bahwa jangan sampai artinya bermain mata gitu ya. Seperti itu. Jadi seru banget ya. Pastinya teman pemilih harus tahu semua ya. Jadi tentang tahapan-tahapan yang terjadi. Jadi jangan sampai kita menutup mata, pura-pura tidak tahu atau nggak mau tahu seperti itu. Ini adalah sebuah proses yang berlangsung reguler 5 tahun sekali ya. Pastinya kita sebagai warga negara harus ikut menjadi bagian dalam proses tersebut. Dan tadi disampaikan adalah benturan kepentingan terutama bagi penyelenggara ini sangat penting sekali, jangan sampai main mata pastinya. Demikian Pak Sutama, ada pesan lain yang mungkin bisa disampaikan? Yang terakhir saya sampaikan, di dalam penyelenggaraan pemilu ini mari kita laksanakan tahapan supaya sukses pemilu serentak 2024. Kita harus bergembira menyambut datangnya pemilu yang akan datang. Baik, terima kasih Bapak Sutama informasinya, dan pastinya kita akan tetap tambahkan pengetahuan daripada teman pemilih terkait dengan materi yang kita angkat kali ini, benturan kepentingan, dan tentu saja semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, tetap terus bersama kami di Ngidu, Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Sampai jumpa.